Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Keke yang cantik. Apa kabar kalian semuanya? Sehat nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat Sehat. nggak? Semangat nggak? Semangat Bu, jaya, jaya, jaya. Buktikan kalau semangat. Kita tepuk semangat dulu yuk. Bisa ya? Ikutin ibu dulu ya. Tepuk semangat. Yes. Yes. Ngat. Yes. Semangat. Yes. Ya. Cukup ya? Sudah semangat kan? Cukup. Ya, Bu, semangat. Oke, kita melanjutkan pelajaran minggu lalu. Masih ingat pelajaran minggu lalu kita belajar apa? Tentang menganalisis struktur teks ceramah. Jadi minggu lalu sudah menganalisis, sekarang kita coba untuk membuat teks ceramahnya, ya. Kembali Ibu ingatkan untuk materinya masih ingat tidak yang kemarin? Yuk, coba. Sambil Ibu bantu share screen ya, materi kemarin ya. Ya, Bu. Ya, kemarin kita bahas tentang struktur teks ceramah, ya. Sekarang kita cara buatnya. Nah, berarti kita harus tahu dulu gimana sih teks ceramahnya itu, kan sudah pernah Ibu berikan video pembelajarannya minggu lalu. Sekarang kita memasuki KD baru ya. Karena kemarin itu KD-nya tentang pengetahuan, sekarang kita masuk ke KD keterampilan ya. Di sini kok kita langsung ke sini ya, Ibu sempat lupa, maaf kita belum berdoa ya anak-anak ya, saking semangatnya tadi ya. Ya, Bu, berdoa Ya. dulu. Oke, saya minta dong ketua kelas Yanto, ada nggak sih Yanto? Ngantuk, Bu. Ya udah wakilnya deh. Makan kayaknya Bu, Yanto itu. Joko, Yanto nggak semangat padahal kita udah tepuk semangat loh. Ya Bu, kebanyakan main game yang tahu. Iya, mabar ya. Ya, Bu. Ya, silakan Joko dipimpin doa dulu. Maaf ya tadi Ibu sempat lupa, saking semangatnya kalian, jadi Ibu juga langsung semangat. Silakan Ya, Bu. Joko. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Joko. Nanti diingatkan ya Yanto untuk harus semangat mengikuti pembelajaran. Ya, teman-teman yang lainnya. Ya, sepertinya kursi terlihat lengkap semua ya. Berarti tidak ada yang tidak hadir, berarti hadir Tidak semua. ada bangku kosong. Iya, nah, Semua, Bu. di Zoom-nya juga lengkap ya. Berarti kita balik lagi ke layar ya. Kompetensi yang kali ini adalah mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasan dan menggunakan struktur yang tepat. Jadi di sini kalian itu yang akan kita capai yaitu menyusun teks ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan struktur teks ceramah. Makanya kemarin kita analisis struktur teks ceramahnya dulu karena kita mau bikin teks ceramah dengan memperhatikan struktur teks ceramah. Selanjutnya, nah masih ingat kan yang kemarin coba baca retika. Ya, Bu, ini yang sudah kita pelajari di pertemuan lalu mengenai pengertian teks ceramah, yaitu teks yang memuat paparan lisan yang disampaikan di hadapan pendengar mengenai suatu pengetahuan untuk memengaruhi tindakan mereka. Ya, berarti ceramah itu bukan berarti ceramah ya, yang kayak di masjid ceramah, bukan. Kalau kalian nakal nih ya dalam kehidupan sehari-hari nih, kalau kalian nakal, kalian masuk BK. Ya, mampus kamu diceramah sama guru BK lah. Itulah maksud dari si ceramah. Bukan berarti yang ceramah ada di masjid, itu bukan ya. Saya Ceramah kira itu Bu, ceramah yang ada di masjid-masjid itu Bu. Enggak, kalau dalam kehidupan kita di sekolah, kalau kalian nakal, suka bolos, nah itu nanti masuk BK diceramah sama guru BK. Seperti itu ya, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari.
Nah, perbedaan ceramah nih, makanya tadi kata Kiki, Bu, saya pikir ceramah itu yang ada di masjid-masjid, Bu, ya. Di sini bisa dilihat sama kalian, kenapa bedanya ceramah. Nah, kalau yang di masjid-masjid itu biasanya disebutnya dengan khotbah, karena dia tentang keagamaan dan beribadah, ya. Benar? Kalau pidato bisa disebut juga nggak hampir sama dengan saudaranya ceramah dan khotbah ya? Nah, coba yuk sama-sama dibaca perbedaan ceramah dan pidato. Coba perbedaannya ceramah dulu. Kalau Rizky, coba baca Ki, bantu Ibu. Baik, Bu. Ceramah bersifat lebih umum, menyampaikan suatu pengetahuan, informasi, atau isu tertentu yang umum dan disampaikan orang yang ahli pada bidangnya, Bu. Iya, kalau pidato, coba Huda bantu Ibu yuk. Ya, Bu. Pidato merupakan pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, ingin mengajak pendengar mengubah persepsi, sikap, atau tindakannya, Bu. Nah, yang terakhir, khotbah. Yuk, Retika, bantu Ibu. Ya, Bu, khotbah merupakan pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan dan praktik beribadah untuk memperkuat keimanan pendengarnya. Nah, jadi jelas ya perbedaan antara ceramah, pidato, dan khotbah. Bukan berarti mereka sama. Selanjutnya, ciri-ciri dari teks ceramah. Ya, di sini Ibu jelaskan, kalian sambil baca, Ibu jelaskan ya, ciri-ciri teks ceramah itu ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan untuk memperluas pengetahuan para pendengar. Kalau di sekolah jangan bolos, bolos itu merupakan sifat yang tidak baik. Nah, nanti dijelaskannya seperti itu. Disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian yang dianggap pakar. Nah, pasti jelas ya guru BK, ceramah anak yang nakal ya. BK sendiri apa kepanjangannya? Bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Makanya dianggap pakar ya. Yang ketiga terdapat ajakan untuk berbuat menjadi lebih baik. Berisi argumen, pendapat dari si guru BK itu. Dia memberikan pendapat kalau ini tidak baik, itu tidak baik. Yang kelima memiliki fakta data yang memperkuat argumen. Selanjutnya, nah ini yang kemarin kita analisis. Coba, benar nggak kalau struktur ceramah itu ada 3? Coba dibuka catatannya. Ya, Bu. Ya, benar ya, tidak perlu diperluas lagi. Kalau pendahuluan itu ada isu, permasalahan, dan pandangan umum penulis. Ya, cukup Ibu ingatkan bagian ininya aja ya, tidak perlu dijelaskan kembali ya, Nak. Di bagian Iya, Bu. isi ada pendapat dan fakta. Di bagian penutup ada simpulan dan rangkuman. Nah, di sini amati video berikut. Nah, tidak muncul videonya, Ibu share di ini aja ya, grup WA ya, Nak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, jadi di sini nih, nah ini baru muncul. Nah, sambil dibuka di handphonenya masing-masing boleh. Jadi di sini ada video tentang yang lagi heboh kemarin. Adanya tawuran SMA di Bandar Lampung, pelajar SMA ya. Boleh ditonton dulu. Sudah? Bu, sudah. Sudah ya. Nah, karena kan cara tangkap siswa tuh beda-beda tuh. Ada yang lebih suka lihat video dan Ibu juga menyiapkan intisari dari video tersebut. Ada beritanya, berita online-nya berupa teks. Nah, di sini ada beritanya ya. Karena tujuan kita adalah membuat teks ceramah dari permasalahan aktual, jadi di berita ini nanti Ibu minta kalian untuk mencari permasalahan aktual apakah yang muncul dari berita ini, terus dikaitkan dengan struktur teks ceramah. Teks ceramah. Ya, jadi buat kerangka dulu hari ini tujuan kita ya. Ini ada 2 teksnya, jadi kalau yang ketinggalan nonton videonya bisa baca dari berita online ini. Itu udah Ibu share di LKPD-nya juga nih ada teks beritanya, jadi yang ketinggalan, Ibu kecepetan nih ganti slide-nya, jadi bisa baca di LKPD-nya ya anak-anak semua. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, selanjutnya
ini Ibu membagi kelompok nih, karena ini tugasnya kelompok, jadi Ibu membagi kelompok. Kelompoknya Ibu acak ya, biar tidak ada pilih kasih. Nanti ada pilih kasih, ngegeng terus tuh yang itu buku kema nggak dipilih loh. Jadi di orang yang pinter sama pinter aja. Jadi ini Bu pukul rata semuanya ya. Sudah baca kelompok 1 ada Joko, Huda, Keke, Lisa. Kelompok 2 ada Lisma, Dwi, Rahma, dan Reda. Kelompok 3 ada Resi, Retika, Rizky, dan Wisnu. Komunikasi ya dengan kelompoknya ya. Ya, selanjutnya nih kegiatan kelompoknya itu di sini salah maaf karena kita anggotanya dibagi sesi, jadi kita cuman ada 3 kelompok karena sesi berikutnya yang sesi pagi ada 3 kelompok lagi. Ya, carilah permasalahan aktual dari pemberitaan yang sudah ditampilkan tadi. Nah, ya, nanti diskusi dengan kelompoknya ya. Terus kerjakan LKPD dengan membuat kerangka teks ceramah sesuai dengan struktur dari permasalahan aktual yang didapat. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Jadi ini tidak jauh beda dengan kelompok apa materi yang kemarin ya. Joko, kenapa tadi Joko? Nggak ada yang ditanyakan, Bu. Cukup ya, jelas ya, karena nggak Cukup, jauh Bu. beda dengan yang kemarin. Kalau kemarin analisis strukturnya, kalau sekarang membuat sesuai dengan strukturnya. Tapi untuk pertemuan kali ini kita buat kerangkanya dulu. Ya, diskusikan dengan teman-teman, buat kerangkanya dulu. Nah, ini sama seperti yang di LKPD ya? Sama tidak anak-anak Ibu? Sama, Bu. Sama. Jadi di bagian pendahuluan itu ada isu. Nah, kira-kira permasalahan mana yang termasuk isu? Masukkan ke dalam kolom kerangka teks ceramah. Ini diskusi ya. Nah, terus yang termasuk permasalahan. Nah, permasalahan aktualnya apa? Masukkan ke dalam kerangka teks ceramah. Ya, ditulis ya, Nak. Terus yang ketiga, pandangan umum penulis. Jadi ini satu kelompok, satu LKPD. Ya. Jadi yang lainnya saling diskusi, nanti ada sekretaris kelompok yang menulis ke dalam LKPD-nya, ya. Jelas? Nah, selanjutnya oke, Ibu stop share dulu. Ibu kasih tahu bagaimana cara LKPD-nya seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan isunya benar, itu skornya 1, permasalahan benar skornya 1, pandangan umumnya benar skor 1, dan seterusnya. Sekarang silakan dikerjakan dulu. Sudah, Bu, kelompok. sudah selesai. Ya, Vedika tadi kelompok berapa? Kelompok 1, Bu. Ya, yang lainnya? Sudah, Bu. Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah semua? Boleh Iya. Ibu minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya? Boleh? Tunjuk tangan. Sama nggak jawaban kelompok 1 dengan kelompok yang lainnya di bagian isu? Jawaban kelompok 2 di bagian permasalahan dengan kelompok yang lainnya sama nggak? Ayo, siapa perwakilan kelompok 1? Ibu share lagi anggota kelompoknya. Saya, Bu, saya mau jawab di bagian pendahuluan ya, Bu. Ya, di pendahuluan ada 3 ya. Ada 3. Jadi kerangka teks ceramahnya yang pertama itu di bagian isu, isunya adalah 259 pelajar di Kota Bandar Lampung diamankan. Nah, Kemudian permasalahannya ratusan pelajar terindikasi bakal melakukan aksi tawuran. Kemudian pandangan umum penulis, pelajar yang terlibat tawuran akan dikeluarkan dari sekolah. Hal ini sudah disepakati oleh Dinas Pendidikan, kepala sekolah, ataupun guru. ya, itu di bagian pendahuluan. Untuk kelompok lain, apakah sama hasil jawabannya? Sama, Bu. Sama ya, kalian langsung dikoreksi ya. Kalian tadi sudah tukar kan hasil jawabannya ya.
Ya, terus selanjutnya kelompok yang lain untuk bagian isi ada yang mau presentasikan hasil LKPD-nya di bagian isi. Bu, Iya, boleh. Rahma, silakan. Yuk, di bagian dicoba. isi, Iya. apabila pelajar masih melakukan tindakan tawuran, akan dikeluarkan dari sekolah. Ujar Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Ino Haryanto. Setelah ini tidak ada lagi kegiatan-kegiatan pelajar yang mengganggu keamanan dengan keterlibatan masyarakat. Ya. Itu Bu. Ya, benar nggak? Sama nggak di bagian pendapat? Sama, Bu. Sama, Bu. Berarti dapat poin 1 semua ya. Ya, Bu. Ya, selanjutnya di bagian fakta ada yang mau coba presentasikan kelompok mana? Saya, Bu. Ya, boleh, Joko. Tim gabungan Polresta Bandar Lampung mengamankan 259 pelajar di beberapa titik kota Bandar Lampung hari Selasa, Bu. Ya, benar ya, itu di bagian fakta. Kalau Fakta. sama jawabannya silakan dikasih poin 1. Selanjutnya yang di bagian penutup, kesimpulan dan rangkuman. Ibu minta kelompok 2. Saya, Bu. Ya, silakan Wisnu. Ya, Bu. Di bagian rangkumannya, ratusan pelajar di Bandar Lampung ditangkap karena hendak melakukan tawuran. Ya. Berdasarkan masalah itu, perbuatan tawuran sendiri merupakan perbuatan yang nggak bagus, Bu, karena akan meresahkan warga dan membuat keluarga menjadi khawatir. Ya, simpulannya. Kalau simpulannya, Bu, ada 259 pelajar di Kota Bandar Lampung terindikasi akan melakukan aksi tawuran pada hari Selasa malam 13 September 2022. Selain mengamankan pelajar, tim Polresta Bandar Lampung juga mengamankan 150 motor dan 4 pucuk senjata tajam. Pelajar yang terlibat tawuran akan dikeluarkan dari sekolah sesuai pengarahan Kapolresta Bandar Lampung. Ratusan pelajar melakukan sujud kepada orang tuanya masing-masing. Para pelajar menangis dan menyesali perbuatannya dan mereka berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, benar. Benar tidak kelompok yang lain jawaban dari kelompok Wisnu? Benar, Bu. Iya, sama, Bu. Benar. Berarti semuanya Bu. sudah menilai ya. Jadi kalau benar skornya 1 ya, karena ada Betul. total subbagian dari struktur itu ada 7. Berarti total yang didapat dari penskoran dibagi 7 dikali 100 ya. Ada yang nilainya sempurna. Kelompok berapa nilainya sempurna? Kelompok saya betul semua, Bu. Wow, hebat. Tepuk tangan untuk kelompok Yaratika, anak-anak ibu semuanya. Yang lain bisa ya? Bisa, Bu. Bisa. Apakah ada yang Bisa, masih Bu. salah-salah? Kalau masih ada, diperbaiki, dilihat, tanya sama kelompok yang sudah benar kesalahan saya tuh di mana. Kalau masih bingung boleh tanya ke Ibu ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita batasi sampai ke kerangka teks ceramah saja ya, karena waktunya pun sudah mau berakhir. Jadi untuk pertemuan selanjutnya baru kita membuat dari teks ceramahnya tersebut. Paham? Paham. Jadi Bu. untuk minggu selanjutnya ya kita membuat kerangka teks membuat teks ceramah dari kerangka yang sudah didiskusikan oleh kelompok. Jadi, walaupun LKPD-nya dikumpulkan 1, kalian punya catatan sendiri dari kerangka teks ceramah yang dari permasalahan aktual tadi. Ya, Nak ya, boleh disalin lagi yang tadi LKPD-nya dipindahkan ke buku, disalin masing-masing ya buat pertemuan selanjutnya. Karena ini nilai kelompok, Ibu sudah menyiapkan soal evaluasi untuk kalian semua.
silakan sudah Ibu share ya di dalam grup, silakan dibuka, dikerjakan, Ibu kasih waktu 2 menit. Sudah? Udah, Bu. Ibu. Ya. Oke. Hampir sama ya soalnya, yuk kita koreksi sama-sama ya soalnya ya, apakah jawabannya benar atau tidak. Ya, untuk soal yang pertama, ini ada kutipan teks ya. Struktur bagian isi terdapat pada kalimat ya. Apa jawabannya? Yang A. A pertama, betul semua tidak? Betul. Betul, Bu. Betul ya. Bu. Oke. Terus soal selanjutnya. Nah, yuk soal selanjutnya. Ya, ini ada kutipan teks ya. Nah, kutipan teks tersebut termasuk struktur bagian, sama nggak jawabannya? Jawabannya adalah Pendahuluan nih, Bu. berarti sudah tahu ya jawabannya. Yuk, berapa coba total skornya? Coba. 100, Bu. Hebat, Bu, berarti benar semua, sudah Bu. paham ya tentang bagian struktur dari teks ceramah. Oke, ada. Dari pelajaran ini ya, Nak, kita sudah bisa menyimpulkan ya. Jadi untuk membuat teks ceramah, kita perlu melihat permasalahan aktual karena teks ceramah itu sendiri berisikan tentang apa tadi? Ada faktanya. Terus ada apa? Informasi untuk Ada informasi. ya. Jadi jelas, bukan berarti ceramah itu orang lagi mengisi ceramah Jumatan di masjid, bukan. Ceramah itu adalah suatu informasi untuk mengajak tindakan yang menjadi lebih baik. Sama aja sih sama pidato. Kalau pidato itu persuasif, kalau ini lebih ke tindakan ya. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita sudah mulai membuat teks ceramahnya ya. Ibu akhiri, sebelum mengakhiri kita tutup dulu pelajaran ini dengan berdoa. Silakan. Joko pimpin doa lagi. Boleh bantu Ibu, Nak? Ya, Bu. Ya, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Selesai. Ya, terima kasih Joko. Untuk kalian tetap semangat ya, jaga kesehatan untuk pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.